selama 20 jam. Waktu yang cukup untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Atau bahkan menuntaskan sebuah proyek kreatif yang berarti sekelompok pria di Subang, Jawa Barat justru menghabiskannya untuk sesuatu yang tak bernilai. Mereka larut dalam pesta minuman keras tanpa henti. Apa yang kerap mereka anggap sebagai perayaan, sejatinya adalah rangkaian kehancuran diri yang terjadi secara perlahan dan terencana. Saat fajar tiba, yang tertinggal bukan hanya sakit kepala, tetapi juga deretan peti jenazah, serta tangisan keluarga yang harus memikul akibat dari keputusan yang salah. Ini jauh lebih dari sekadar tragedi keracunan. Ini adalah kisah tentang bagaimana waktu, energi, bahkan nyawa bisa terbuang sia-sia demi kesenangan semu yang sebenarnya dapat dihindari. Dengan segala dinamika industri dan sektor agrarisnya, seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkembang dan berkarya. Namun di balik pergerakan ekonominya, terselip kebiasaan yang patut diwaspadai budaya nongkrong yang mulai kehilangan arah. Bagaimanakah kronologi lengkapnya? Mari kita bahas di Sisi Hitam. Berkumpul dan bersosialisasi memang merupakan bagian dari kearifan lokal. Namun, ketika setiap pertemuan selalu disertai dengan botol-botol minuman keras ilegal, makna kebersamaan itu pun mulai memudar. Di kalangan warga setempat, dikenal istilah gambling, sebutan plesetan untuk minuman keras yang dipasarkan dengan label vodka Big Boss. Harganya pun tergolong sangat terjangkau. Minuman ini sering dianggap sebagai cara instan untuk merasakan kebahagiaan tanpa perlu usaha. Ironisnya, demi memperoleh efek yang lebih kuat, banyak orang justru mencampurnya dengan berbagai zat tambahan berbahaya. Fenomena ini menjadi tren yang mengkhawatirkan, di mana alasan ekonomi kerap dijadikan pembenaran untuk mengonsumsi zat beracun yang murah, namun memiliki risiko yang sangat mematikan. Di balik maraknya peredaran gambling, terdapat sosok yang meraup keuntungan dari ketidaktahuan banyak orang. Ia dikenal sebagai Hedges, pria berusia 49 tahun yang menjadi pemasok utama minuman keras ilegal di wilayah Subang Kota. Hedges merupakan warga desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Lebih dari sekadar pedagang, ia diduga memanfaatkan kelemahan psikologis anak muda yang tengah mencari pelarian. Bagi Hedges, setiap botol yang laku berarti tambahan uang di kantongnya. Ia tak memikirkan dampaknya, entah itu merusak ginjal atau bahkan melumpuhkan saraf para pemakainya. Namun di sisi lain, kita juga perlu melihat dengan jujur. Hedges memang hanya menjual, tetapi para pembeli datang dengan kesadaran sendiri, rela menukar hasil kerja keras mereka demi mendapatkan racun tersebut. Situasi ini ibarat lingkaran tak berujung, ketika pemasok yang hanya mengejar keuntungan bertemu dengan konsumen yang mengabaikan keselamatan diri mereka sendiri. Hedges jelas memiliki tanggung jawab hukum, namun keputusan para korban untuk tetap menjadi pelanggannya menghadirkan ironi yang menyedihkan. Ironi itu semakin terasa saat menyoroti lokasi penjualan milik JB, seorang pria berusia 50 tahun yang berperan sebagai penyalur langsung kepada para korban. Kios itu berdiri persis di depan tempat bimbingan belajar Ganesha Operation, sebuah lokasi yang seharusnya melambangkan harapan para orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka. Namun ironisnya, justru di sana bahaya diperjualbelikan secara bebas. JB bukan sekadar menjual, tetapi juga kerap memberi arahan tentang cara mencampur minuman agar efeknya terasa lebih kuat. Keberadaan kios tersebut selama berbulan-bulan tanpa adanya langkah tegas dari warga maupun aparat mengindikasikan adanya pembiaran. Sulit dipahami bagaimana tempat yang menjual zat berbahaya itu bisa beroperasi di depan para pelajar tanpa menimbulkan keresahan. Seakan-akan semua pihak memilih diam, hingga pada akhirnya berujung pada tragedi. Di usia yang seharusnya menjadi masa paling produktif, mereka justru memilih menghabiskan waktu dengan minuman oplosan, alih-alih mengasah kemampuan demi masa depan. Sementara itu, ada pula pria dewasa seperti S 43 tahun, IB 40 tahun, R 42 tahun, Tessa 37 tahun, dan YW 49 tahun. Mereka bukan lagi remaja yang masih labil, melainkan sosok kepala keluarga yang memikul tanggung jawab besar. Namun karena keputusan yang didorong oleh ego dan kesenangan sesaat,
Mereka justru meninggalkan istri yang kini harus berjuang seorang diri, serta anak-anak yang kehilangan sosok ayah. Yang paling mengkhawatirkan adalah AHM, pria berusia 54 tahun. Sebagai yang paling tua di antara mereka, seharusnya ia mampu menjadi panutan, memberi nasihat yang benar, atau setidaknya menghentikan peristiwa berbahaya tersebut. Namun kenyataannya, ia malah terseret dan akhirnya menjadi korban juga. Hal ini memperlihatkan adanya krisis keteladanan yang serius. Saat sosok yang lebih dewasa tak lagi mampu memberi contoh yang baik, generasi muda kehilangan arah moralnya dan mudah terjerumus ke dalam perilaku gelap yang serupa. Mari kita kupas bagaimana 20 jam dalam hidup mereka terbuang begitu saja. Semuanya bermula pada Minggu malam, 8 Februari tahun 2026, ketika sebagian orang memilih beristirahat atau bersiap menghadapi hari Senin. Kelompok ini justru berkumpul di area atelier dan mulai membuka botol pertama. Apa yang terjadi bukan sekadar acara minum biasa, melainkan sebuah pesta panjang yang terasa begitu berlebihan dan di luar batas wajar. Mereka kemudian berpindah ke acara peresmian sebuah kafe sambil terus menambah konsumsi. Saat persediaan habis di tengah malam, mereka bahkan bersusah payah mencari tambahan ke kios JB. Rangkaian pesta berbahaya itu terus berlangsung hingga Senin pagi, melewati waktu subuh hingga sekitar pukul 12 siang. Selama kurang lebih 20 jam tanpa henti. Yang mereka lakukan hanyalah memasukkan zat berbahaya ke dalam tubuh tanpa asupan makanan yang layak. Kafein dari minuman berenergi hanya memberi kesan tenaga sesaat, seolah tubuh masih kuat bertahan. Padahal, di balik itu organ-organ dalam bekerja ekstra keras menahan dampak buruk yang terjadi. Ini bukan sekadar pesta biasa, melainkan bentuk menyakiti diri sendiri tanpa disadari. Setelah semuanya usai, barulah tubuh merasakan konsekuensi yang sebenarnya. Saat itulah, kandungan metanol dalam oplosan mulai menunjukkan efeknya. Metanol bukanlah zat yang aman untuk dikonsumsi manusia, melainkan bahan kimia yang biasa digunakan dalam industri. Saat masuk ke dalam tubuh, zat ini akan berubah menjadi asam format yang sangat berbahaya. Satu persatu korban mulai merasakan nyeri hebat, penglihatan mereka tiba-tiba menggelap, menjadi awal dari kebutaan permanen, tanda bahwa saraf dalam tubuh mereka telah mengalami kerusakan serius. Sesak napas yang parah, disertai mual dan muntah, menjadi sinyal kuat bahwa tubuh sedang dalam kondisi darurat. Namun, meskipun telah mendapatkan penanganan di RSUD Cereng dan Rumah Sakit PTPN, usaha medis tersebut tidak mampu menyelamatkan keadaan karena sudah terlambat. Kerusakan organ yang terjadi telah begitu luas. Salah satu korban, Yuyu Wahyudin, dilaporkan mengalami kemerahan ekstrem pada mata. Sementara paru-parunya terasa sioleola terbakar. Mereka mengalami sesak napas yang sangat parah. Satu persatu tubuh mereka tumbang, lorong-lorong rumah sakit dipenuhi isak tangis keluarga ketika korban demi korban dinyatakan meninggal dunia. Detak jantung mereka terhenti akibat asidosis metabolik, kondisi di mana darah menjadi terlalu asam karena paparan racun kimia, hingga organ-organ vital tidak lagi mampu berfungsi. Peristiwa tragis ini bukan hanya membebani pihak rumah sakit, tetapi juga menguras emosi dan sumber daya masyarakat sekitar. Penjagaan ketat di IGD, proses pemakaman yang berlangsung berturut-turut, hingga penyelidikan oleh aparat kepolisian. Semuanya memerlukan biaya dan waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Suasana di TPU Dungus Biru, Kelurahan Cigadung berubah menjadi penuh duka. Tangis haru pecah ketika satu persatu peti jenazah mulai diturunkan ke liang lahat. Di sisi lain, jajaran Polres Subang segera mengambil langkah cepat untuk menangani situasi. Tim dari Sat Narkoba dan Satreskrim terus memburu pelaku hingga keluar daerah. HS akhirnya berhasil ditangkap di Cirebon, sementara JB diamankan di lokasi persembunyiannya. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan belasan botol plastik berisi cairan keruh yang diduga merupakan sisa dari pesta miras oplosan. Kini, keduanya harus menghadapi ancaman hukuman berat. Mereka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis dalam Undang-Undang Kesehatan serta KUHP, dengan potensi hukuman penjara hingga belasan tahun. Apakah hukuman penjara benar-benar mampu mengembalikan nyawa yang hilang atau meringankan beban berat yang kini ditanggung keluarga korban? Penangkapan para pelaku sejatinya baru menyentuh satu bagian dari persoalan. Bagian lainnya adalah keberanian masyarakat Subang untuk menolak dan meninggalkan budaya konsumsi minuman yang merusak tersebut. Peristiwa serupa yang terjadi di Subang pada Oktober tahun 2023 yang merenggut 13 nyawa seharusnya kembali menjadi bahan renungan bagi kita semua. Kenyataan bahwa tragedi dengan skala hampir sama
bisa terulang menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup. Jika tidak dibarengi perubahan pola pikir di masyarakat, berbagai peringatan sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali. Namun, seolah belum mampu menumbuhkan kesadaran bahwa nyawa manusia memiliki nilai yang sangat berharga. Peristiwa tragis di Subang ini bukan sekadar kecelakaan tak terduga, melainkan akibat dari serangkaian keputusan yang keliru. Kita tentu merasakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, di sisi lain, kita juga perlu bersikap tegas terhadap kejadian ini. Waktu 20 jam yang terbuang kini berubah menjadi kesedihan yang tak tergantikan. Hanya demi kesenangan sesaat dari sebotol minuman murah, masa depan, serta produktivitas mereka pun akhirnya hilang. Jika terdapat kekeliruan dalam video, informasi yang kurang lengkap, atau perbedaan pandangan, silakan tuliskan di kolom komentar. Cukup sampai di sini cerita dari kami. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.